Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Coba bayangin kalian jadi seorang pria yang berada di puncak kekuasaan mutlak, Alexander Agung, seorang kaisar legendaris yang pasukannya sukses menyapu bersih benua dan menaklukkan banyak negara. Nah, dalam ulasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah kisah luar biasa dari catatan Hiduplah dengan Penuh Arti, khusus membahas hari-hari terakhir sang penakluk ini. Ini bukan sekadar kisah sejarah biasa loh, tapi lebih ke refleksi mendalam tentang apa sih sebenarnya makna kehidupan itu sendiri. Ceritanya bermula saat dia lagi dalam perjalanan pulang dari rentetan kemenangannya menaklukkan berbagai negara. Tiba-tiba, Alexander jatuh sakit. Disinilah letak kontras yang benar-benar ironis dan dramatis. Di satu sisi, bayangin aja dia punya segalanya. Negara-negara pada tunduk padanya. Harta nggak terhitung jumlahnya dan kejayaan militernya tuh nggak ada yang bisa nandingin. Tapi, di sisi lain, saat dia terbaring sakit, ada sebuah realitas kejam di mana dia ngerasa benar-benar nggak berdaya. Semua kekuasaan duniawi dan harta yang dia kumpulin mati-matian mendadak kerasa sama sekali nggak ada artinya di hadapan maut. Sekarang kita masuk ke bagian 3 permintaan terakhir yang aneh atau pesan terakhir sang kaisar. Menyadari kalau waktunya di dunia udah nggak lama lagi dan dia nggak bakal pernah bisa pulang ke negerinya, Alexander akhirnya ngumpulin orang-orang kepercayaannya. Dikelilingi para jenderalnya yang menangis, bayangin, jenderal-jenderal tangguh yang biasanya nggak kenal takut di medan perang malah nangis terseduh-seduh, dia sama sekali nggak minta dibikinin monumen raksasa atau upacara militer yang megah. Dia cuma buat 3 permintaan. Ya, tepat 3 permintaan. Hal ini kan otomatis langsung ngebangun sebuah misteri. Coba deh pikirin sejenak, apa sih yang kira-kira dipengenin sama orang yang udah punya dan nguasain hampir seluruh isi dunia sebagai permintaan terakhirnya di bumi? Nah, yang bikin cerita ini makin menarik adalah reaksi kebingungan dari orang-orang terdekatnya. Dengar ketiga permintaan itu, semua orang di ruangan otomatis super heran. Mereka cuma bisa terdiam, nggak ada yang berani nanya, sampai akhirnya jenderal kesayangannya ngeberanin diri buat angkat bicara mewakili rasa penasaran mereka. Dia janji bakal laksanain perintah itu, tapi dia mohon penjelasan. Ada celah informasi yang luar biasa di sini, semacam misteri yang emang sengaja pengen ditinggalin Alexander buat dipecahin sama dunia. Mari kita lihat pelajaran pertama, menghadapi kematian. Sambil narik napas panjang, Alexander menyampaikan maksudnya. Ya, kalian nggak salah dengar. Permintaan pertamanya adalah peti matinya nanti harus dipanggul dan dibawa pulang cuma sama dokter-dokter pribadinya. Coba deh kalian visualisasikan adegan ini. Para tabib dan dokter paling elit, paling cerdas, dan paling berkuasa di masa itu, yang kerjaannya nyelamatin nyawa raja, sekarang perannya diturunin drastis cuma jadi pembawa peti mati. Alexander lalu ngejelasin maksud dibalik permintaan aneh ini. Dia pengen seluruh dunia tahu kalau sehebat apapun seorang dokter, mereka tuh nggak bisa benar-benar nyembuhin penyakit kalau emang waktunya udah tiba. Ngadepin kematian, bahkan dokter paling jago sekalipun bakal sama sekali nggak berdaya. Lewat pesan ini, Alexander seolah memohon ke kita buat benar-benar menghargai nyawa kita. Daripada cuma ngandelin obat-obatan buat hidup abadi, dia mendesak kita buat lebih peduli sama kehidupan spiritual dan ngejauhin perbuatan-perbuatan dosa. Lanjut ke pelajaran kedua, harta yang sia-sia. Setelah ngejelasin poin pertama tadi, Alexander menghela nafasnya lagi. Dia ngumpulin sisa-sisa tenaga di tubuhnya buat nyampein realisasi mendalam yang kedua. Dan jujur aja, ini pemandangan yang rasanya hampir gila buat dibayangin. Gimana enggak? Seorang raja yang ngabisin seluruh hidupnya, ngorbanin darah dan keringat pasukannya buat naklukin banyak negara, tiba-tiba minta supaya semua kekayaannya, emas, permata, harta karun, dihamburin gitu aja ke tanah, di sepanjang jalan berdebu menuju tempat pemakamannya. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Alexander bener-bener ngerasain penyesalan yang sangat dalam. Dia nggak pengen orang-orang di luar sana ngulangin kesalahan fatalnya. Dia sadar banget kalau ngabisin seumur hidup cuma buat ngejar harta benda itu murni kesia-siaan belaka. Buang-buang waktu aja. Harta sebanyak gunung pun pada akhirnya cuma bakal tergeletak di jalanan. Nggak bakal bisa nunda kematian dan pastinya nggak bisa perpanjang napasnya walau cuma sedetik. Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga, tangan kosong. Sambil merem dan istirahat sejenak ngumpulin sisa napasnya, sang penakluk dunia ini bersiap ngasih instruksi akhirnya. Ini adalah permintaan ketiga, dan jujur aja, yang paling visual dan dramatis dari semuanya. Coba kalian bayangin, sebuah peti mati kerajaan yang super agung dan mewah diarak di tengah keramaian. Tapi, dari sisi-sisi peti itu, kedua tangan pucat sang kaisar dibiarin gantung. Terayun-ayun di luar peti, sengaja dipertontonkan biar bisa dilihat jelas sama semua pelayat yang hadir.
Metafora terakhir ini benar-benar luar biasa kuat loh. Alexander Agung, sosok pria yang tangannya pernah menggenggam kekuasaan nyaris di seluruh dunia, pengen ngebuktiin satu fakta absolut. Kita lahir ke dunia ini dengan tangan kosong, dan pas kita meninggalkannya, kita juga pergi dengan tangan kosong. Secara harfiah, dia nggak bisa bawa satu keping koin emas pun ke alam baka. Dan setelah selesai ngucapin penjelasan soal ketiga permintaannya tadi, Alexander akhirnya nutup matanya dan menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang. Bagian terakhir dari ulasan kita, hidup yang berarti, warisan terakhir sang penakluk. Meski ruangannya jadi sunyi, pesan dari momen itu bergema abadi sampai detik ini. Sekarang mari kita geser fokus kita dari kematiannya ke arah kebijaksanaan luar biasa yang dia warisin buat kita. Kisah ini dengan sangat brilian ngebantu kita ngevaluasi prioritas hidup kita. Mari kita rekap bareng-bareng intisarinya ya. Pertama, kematian itu pasti bakal datang, gak peduli sehebat apa status kalian atau semahal apa perawatan medis kalian. Kedua, dedikasi buta buat ngejar kekayaan materi itu cuma pengejaran sementara yang berujung sia-sia. Dan yang ketiga, ingatlah selalu kalau kita datang ke dunia ini dan pergi darinya tanpa bawa apapun. Pada akhirnya, kisah dari sang penakluk dunia ini seolah memaksa kita buat berhenti bentar dan ngaca pada kehidupan kita sendiri. Coba deh pikirin, kalau orang yang berhasil naklukin dunia aja akhirnya sadar kalau kekuasaan dan harta itu nggak ada artinya di garis finish, lalu apa yang sebenarnya lagi kalian kejar mati-matian seumur hidup ini? Semoga ulasan ini ngasih perspektif yang berarti buat kalian ya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.